Perintah Kaisar Naga, audiobook, novel silat, episode 740. Alasan dia tidak memilih Raja Iblis Awan Merah justru karena dia khawatir akan keselamatan Raja Iblis itu. Raja Iblis Awan Merah menatap Dev, matanya dipenuhi rasa terima kasih. Dahulu kala, bahkan ketika ia hanya setitik jiwa, ia bersedia membantu Dev, sama sekali mengabaikan Dev. Namun sekarang, tubuh fisiknya telah pulih, tetapi Dev adalah seseorang yang tidak dapat ia jangkau lagi. Sekarang, ia sendiri membutuhkan perlindungan Dev. Setelah seleksi selesai, kita akan berangkat dalam setengah jam. Tetua Hati Api berkata dengan suara berat, rekan muda Chen, kalian bertiga dan hewan peliharaanmu akan memimpin jalan, menjaga jarak 1000 kaki. Jika kalian melihat sesuatu yang tidak biasa, segera beritahu. Jangan bertindak gegabah, dimengerti. Setengah jam kemudian, rombongan mulai mendaki ke ngarai. Dev, memimpin Frankie, Monday, dan Wang Chai, adalah yang pertama melangkah ke jalan menuju dasar ngarai. Jalan ini, yang diukir oleh para pendahulu, sempit dan curam, hanya memungkinkan dua orang untuk berjalan berdampingan. Semakin rendah mereka turun, semakin tinggi suhunya. Bau belerang yang menyengat di udara hampir mencekik, dan udara yang panas membakar kulit. Manusia biasa kemungkinan akan langsung mengering begitu mencapai titik ini. Namun bagi para kultivator, selama mereka mengalirkan kekuatan abadi mereka untuk melindungi diri, mereka dapat bertahan. Dev berjalan di barisan paling depan, kekuatan abadi kacau baliknya mengalir dengan tenang di dalam dirinya, tidak hanya mengisolasinya dari suhu tinggi dan asap beracun tetapi juga terus menyerap energi spiritual atribut api murni di sekitarnya. Ia bahkan dapat merasakan bahwa kultivasi teknik berbasis api di lingkungan ini akan 2 kali lebih efektif. Awas! Frankie tiba-tiba berteriak, busur panahnya sudah di tangan. Anak panah berwarna cian sudah terpasang. Di depan, di tikungan jalan setapak, selusin makhluk mirip kadal merah tua menempel di permukaan batu. Masing-masing berukuran sekitar 3 kaki panjangnya, ditutupi sisik merah tua yang hampir menyatu sempurna dengan permukaan batu, sehingga sulit untuk dilihat tanpa pemeriksaan lebih dekat. Kadal api merah tua, makhluk sosial, mahir dalam menyemburkan api beracun dan melakukan penyergapan. Frankie berkata cepat. Aku akan menanganinya. Wus. Ia menarik busurnya hingga maksimal, dan anak panah berwarna cian melesat keluar dengan suara wus, terpecah menjadi 3 di udara, lalu menjadi 9, berubah menjadi 9 garis cahaya cian yang tepat mengenai 9 kadal api merah tua. Jeb, jeb, jeb. Suara anak panah menembus sisik terdengar satu demi satu, dan 9 kadal api merah tua mati seketika. Namun, beberapa yang tersisa menjadi marah. Mendesis dan menerjang, mereka menyemburkan api beracun merah tua. Hiaa! Monday meraung, mengayunkan palu kembarnya, yang memancarkan semburan cahaya kuning kebumian, membentuk penghalang untuk memblokir api beracun. Sementara itu, Wang Chai berubah menjadi bayangan merah keemasan, cakarnya berkilauan saat ia mencabik-cabik beberapa kadal api. Pertempuran berakhir dalam beberapa tarikan napas. Dev bahkan tidak mengangkat jari, hanya mengamati karakteristik binatang buas yang ganas ini dan gaya bertarung rekan-rekannya. Panah Frankie sangat tepat dan efisien, anak panahnya sangat cepat dan menembus. Monday memiliki pertahanan yang kokoh dan kekuatan yang menakjubkan, membuatnya sangat cocok untuk pertarungan jarak dekat. Kecepatan dan kekuatan serangan Wang Chai bahkan lebih luar biasa, sebanding dengan kultivator dewa abadi surgawi tingkat 6. Sudah beres, mari kita lanjutkan, kata Dev. Ketiganya melanjutkan perjalanan ke bawah. Semakin dalam mereka masuk ke ngarai, semakin banyak dan kuat binatang buas yang mereka temui. Ada cacing magma yang memuntahkan lava korosif, macan tutul api bayangan yang bersembunyi di bayangan dan melancarkan serangan mendadak, dan kawanan semut api yang tak kenal takut. Dev secara bertahap menunjukkan kekuatannya. Menghadapi serangan dari puluhan semut api, dia mengarahkan jarinya seperti pedang, melepaskan aura pedang abu-abu yang menyapu dan langsung mengubah semua semut api menjadi debu saat bersentuhan. Ketika disergap oleh 3 kadal raksasa lava yang setara dengan dewa abadi surgawi tingkat 5, ia menekan tangan kirinya ke bawah, kekuatan abadi kekacauannya berubah menjadi medan kekuatan tak terlihat yang memenjarakan ketiga kadal raksasa itu di tempatnya, membuat mereka rentan terhadap serangan Frankie dan Monday. Pada suatu kesempatan, seekor naga api yang bersembunyi di sungai lava tiba-tiba melompat untuk menyerangnya, hanya untuk dipukul di kepalanya oleh tinju Dev. Tengkoraknya hancur dan jatuh kembali ke lava.
Kehati-hatian awal Frankie dan Monday secara bertahap berubah menjadi kekaguman, dan kemudian menjadi rasa takjub. Mereka akhirnya mengerti mengapa Dev, dengan tingkat kultivasi yang dangkal di peringkat pertama alam dewa abadi surgawi, dapat melewati ujian yang mengerikan seperti itu. Kekuatannya pasti berada di peringkat ke-8 alam dewa abadi surgawi atau bahkan lebih tinggi. 1000 kaki di belakang, pasukan utama Pavilion Api Bumi maju jauh lebih mudah di sepanjang jalur aman yang telah dibersihkan oleh Dev dan rekan-rekannya. Kapal api memperhatikan Dev dengan mudah menghadapi satu demi satu binatang buas yang ganas, wajahnya semakin muram. Awalnya ia bermaksud agar Dev menderita sebagai garda depan, bahkan berharap ia akan terluka parah atau terbunuh oleh binatang-binatang buas itu. Tak disangka, Dev tidak hanya muncul tanpa luka tetapi juga menunjukkan kekuatan luar biasa, mencuri perhatian dari murid-murid Pavilion Api Bumi. Sialan, bocah semprol, gumam kapal api sambil menggertakkan giginya. Mata Lilian bersinar terang. Setiap kali ia melihat Dev bergerak, ia tak kuasa berbisik dengan gembira, luar biasa. Dev berhasil mengalahkan satu lagi. Wang Cai juga hebat. Hancurkan. Ia bahkan ingin berlari ke depan untuk mengamati lebih dekat, tetapi tetua hati api dengan tegas menghentikannya. Lilian, jangan menyimpang dari kelompok. Ngarai api merah penuh dengan bahaya di setiap sudut. Kita tidak boleh ceroboh, kata tetua hati api dengan sungguh-sungguh. Lilian tidak punya pilihan selain menekan kegembiraannya, tetapi pandangannya tetap tertuju pada sosok biru di depannya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 jam, kelompok itu mencapai tingkat tengah ngarai. Lingkungan di sini bahkan lebih keras. Tanah dipenuhi retakan yang saling bersilangan, di mana magma merah menyala menyembur, memancarkan panas yang mengerikan. Partikel racun api yang terlihat melayang di udara, menghirup terlalu banyak akan merusak meridian seseorang. Di dinding batu di sekitarnya, tanaman merah aneh mulai muncul. Ada rumput api merah yang bergoyang seperti nyala api, silver kristal api yang berbuah merah menyala, dan jamur api bumi yang memancarkan energi spiritual api yang kaya. Tetapi ini bukanlah target mereka. Cekungan roh api hanya berjarak 5 mil di depan, kata Frankie, sambil menunjuk ke area yang diselimuti kabut merah di kejauhan. Konsentrasi energi elemen api di sana 10 kali lebih tinggi daripada di luar, tetapi juga jauh lebih berbahaya. Menurut informasi intelijen, kelelawar api, dan kera raksasa lava, aktif di dalam cekungan tersebut. Dev mengangguk dan terus memimpin tim maju. Namun, tepat ketika mereka hampir mencapai tepi cekungan roh api, perubahan mendadak terjadi, bergemuruh. Tanah di depan tiba-tiba bergetar hebat, dan retakan besar tiba-tiba terbuka, menyemburkan magma panas ke langit seperti air mancur. Segera setelah itu, 3 makhluk kolosal merangkak keluar dari retakan tersebut. Mereka adalah 3 kera lava raksasa, masing-masing setinggi 5 sang, tubuh mereka seluruhnya terbuat dari batu hitam dan lava merah tua. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Masing-masing memancarkan aura yang mencapai puncak peringkat ke-7 alam dewa abadi surgawi. Yang lebih menakutkan adalah mereka tidak muncul sendirian. Di pundak setiap kera berdiri ratusan kelelawar merah tua, kelelawar api. Kelelawar itu hanya sebesar telapak tangan, tetapi taringnya tajam, sayapnya bertepi api, dan mereka terbang dengan kecepatan luar biasa. Yang paling merepotkan, mereka dapat menyemburkan sejenis api korosif, yang dirancang khusus untuk mengikis aura abadi pelindung kultivator dan cahaya spiritual artefak magis mereka. Sial, ini tidak bagus. Ada kera raksasa lava berkepala 3 dan sekumpulan kelelawar api. Ekspresi Frankie berubah drastis. Bagaimana mungkin mereka berkumpul bersama? Intelijen tidak menyebutkan ini. Monday mencengkeram palunya erat-erat, keringat mengucur di dahinya. Celaka. Formasi pasukan ini terlalu berat untuk kita bertiga. Cepat, kirim sinyal untuk meminta bala bantuan. Namun, Dev menyipitkan matanya, menatap kera raksasa lava berkepala 3 itu. Ia memperhatikan bahwa mata kera itu berkedip dengan cahaya merah tua yang tidak normal, dan perilakunya agak lambat, seolah-olah dikendalikan oleh sesuatu. Seseorang sedang menggunakan trik, pikiran itu terlintas di benak Dev. 1000 kaki di belakang, tim Pavilion Api Bumi juga melihat perubahan mendadak di depan. Kera raksasa lava berkepala 3, dan sekumpulan kelelawar api. Wajah tetua hati api menjadi gelap. Ini tidak masuk akal.
Kedua jenis binatang buas itu memiliki kebiasaan yang berbeda dan jarang bertindak bersama. Lilian berteriak dengan tergesa-gesa, Dev dan yang lainnya dalam bahaya. Kirim bala bantuan dengan cepat. Dia berkata, hendak memimpin beberapa murid pavilion api bumi untuk bergegas. Berhenti. Kapal api melesat untuk menghalangi jalannya. Adik Lilian, jangan gegabah. Situasi di depan tidak jelas, terlalu berbahaya untuk bergegas maju. Tapi Dev dan yang lainnya, mereka hanya penjaga bayaran. Kapal api berkata dingin, karena mereka menerima misi untuk membersihkan jalan, mereka harus menanggung risikonya. Nyawa kita, murid pavilion api bumi, sangat berharga. Bagaimana kita bisa mempertaruhkan nyawa kita untuk beberapa penjaga? Kemudian dia menoleh ke tetua hati api. Tetua, saya pikir kita harus menunda pergerakan kita dan mengamati situasi. Jika Dev dan yang lainnya dapat mengatasinya, itu akan lebih baik. Jika tidak, itu akan memberi kita waktu untuk menemukan jalan lain menuju lembah roh api. Kata-kata itu terdengar mulia, tetapi kenyataannya, itu kejam. Kapal api menggunakan Dev dan yang lainnya sebagai umpan meriam untuk menarik perhatian para monster, sehingga pavilion api bumi dapat mengambil jalan memutar atau mundur. Lilian terkejut, berseru dengan tak percaya, kakak kapal api, bagaimana kau bisa mengatakan itu? Mereka adalah rekan kita. Apa? Rekan? Kapal api terkekeh. Hehehe, adik Lilian, kau terlalu naif. Mereka di sini untuk hadiah. Jika mereka benar-benar dalam situasi hidup dan mati, mereka akan menjadi yang pertama melarikan diri. Ini hanya hubungan kerja, mengapa harus dianggap begitu serius? Ia menatap para penjaga lainnya, bukankah kalian setuju? Para penjaga lainnya tetap diam. Meskipun mereka marah, mereka tidak berani membantah kapal api. Lagi pula, mereka memang di sini untuk hadiah. Tidak perlu bagi mereka untuk mempertaruhkan nyawa mereka untuk pavilion api bumi. Tetua hati api berpikir sejenak, lalu perlahan mengangguk, kapal api benar. Tugas utama kita adalah mengumpulkan rumput roh api, kita tidak boleh menimbulkan komplikasi yang tidak terduga. Karena Dev dan yang lainnya menerima misi pembukaan jalan, mereka seharusnya sudah siap dengan resikonya. Ia melihat ke depan, amati sebentar. Jika mereka kalah jumlah, kita akan memutuskan apakah akan memberikan dukungan atau mundur. Tetua. Lilian menghentakkan kakinya dengan cemas. Tetua hati api telah mengambil keputusan. Para murid pavilion api bumi tetap berjaga, tidak menunjukkan niat untuk maju memberikan dukungan. Medan perang di depan. Dev mendengar percakapan di belakangnya, ekspresinya tetap tenang. Namun, Frankie dan Monday tampak muram. Sialan, mereka benar-benar menggunakan kita sebagai umpan meriam. Monday meludah, seharusnya aku tidak menerima misi ini. Frankie tersenyum getir, sudah terlambat untuk mengatakan itu sekarang. Bro, rekan Taoist Chen, apa yang harus kita lakukan? Bertarung atau mundur? Dev memandang 3 kera raksasa lava yang mendekat dan kawanan kelelawar api yang terbang di atas kepala, dan berkata dengan tenang, kalian semua mundur dan lindungi diri kalian sendiri. Aku akan menangani ini. Apa? Kau, sendirian? Frankie terkejut. Ya? Dev melangkah maju, tubuhnya dipenuhi kekuatan abadi yang kabur dan kacau. Menghadapi kekuatan yang begitu dahsyat, dia tidak menahan diri. Kera raksasa lava pertama telah menyerbu ke depan, tinju batunya yang sebesar batu giling, membawa gelombang panas yang membakar, menghantam Dev. Dev tidak menghindar atau mengelak, tinju kanannya mengepal, menghadapi serangan itu secara langsung. Kedua tinju, satu besar dan satu kecil, bertabrakan, 2 ar. Dengan raungan yang memekakan telinga, lengan batu raksasa kera lava yang sangat keras, mulai dari kepalan tangannya, hancur sedikit demi sedikit. Retakan menyebar hingga ke bahunya, dan seluruh lengan meledak, mengirimkan puing-puing dan lava berhamburan kemana-mana. Kera raksasa itu meraung kesakitan, tubuhnya yang besar terhuyung mundur. Sosok Dev berkelebat, muncul di atas kepala kera raksasa itu, kaki kanannya menghentak dengan keras. Krak, jeger. Kepala kera raksasa itu hancur oleh hentakan itu, tubuhnya yang besar jatuh ke tanah, berubah menjadi tumpukan puing dan lava yang telah mendingin. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. 2 kera lava raksasa lainnya dan kawanan kelelawar api bahkan belum bereaksi. Aum. 2 kera raksasa yang tersisa meraung dengan ganas, menerkam secara bersamaan.
Kelelawar api yang tak terhitung jumlahnya menuki ke bawah, menjerit dan memuntahkan bola api yang tak terhitung jumlahnya yang tampaknya mengikis roh, seperti hujan merah tua. Dev membentuk segel tangan dan dengan lembut mengucapkan, "Domain kekacauan, buka." Dalam radius 30 kaki yang berpusat padanya, ruang tiba-tiba terdistorsi. Kabut abu-abu yang kabur menyebar, dan semua bola api yang memasuki area ini tiba-tiba melambat, lalu menghilang tanpa suara seperti salju yang mencair. Kelelawar api yang menuki ke bawah, setelah memasuki kabut abu-abu, tampaknya kehilangan arah, berputar di tempat sebelum jatuh ke tanah. Nyawa mereka padam bahkan sebelum mereka menyentuh tanah. Domain kekacauan, ini adalah bentuk dasar dari domain yang telah diciptakan Dev dengan menggabungkan kekuatan abadi kekacauannya dengan pemahamannya yang terbatas tentang ruang dan waktu. Meskipun masih belum sempurna, itu cukup untuk menghadapi binatang buas yang rendah dan ganas ini. Dua kera lava raksasa menyerbu ke area tersebut. Gerakan mereka seketika melambat seolah-olah berjuang di lumpur. Dev, bergerak seperti hantu, muncul di samping salah satu kera raksasa. Jari-jarinya membentuk-bentuk pedang, melepaskan semburan energi pedang abu-abu. Wus! Aura pedang melesat ke pelipis kera raksasa itu, keluar melalui bagian belakang kepalanya, membunuhnya seketika. Melihat situasinya genting, kera raksasa lainnya berbalik untuk melarikan diri. Dev mengangkat tangannya. Kekuatan abadi kekacauannya berubah menjadi tangan abu-abu besar yang mencengkeram kera raksasa itu dan membantingnya ke tanah. Jeger! Tanah bergetar, kera raksasa itu linglung dan bingung. Wang Cai memanfaatkan kesempatan itu, berubah menjadi petir merah keemasan, menembus mata kera raksasa itu dan keluar melalui bagian belakang kepalanya, membawa serta semburan darah seperti lava. Pertempuran berakhir. Dari awal hingga akhir, kurang dari 20 napas telah berlalu. 3 kera raksasa lava di puncak peringkat ke-7 alam dewa abadi surgawi dan ratusan kelelawar api yang merepotkan, sepenuhnya dimusnahkan. Frankie dan Monday tercengang, bahkan lupa bernapas. 1000 kaki di belakang, semua orang di pavilion api bumi juga membeku. Lilian menatap dengan mata terbelalak, mulutnya menganga, sebelum akhirnya tergagap, ini terlalu. Wajah kapak api juga pucat pasi, tinjunya mengepal begitu erat hingga retak. Dia tidak pernah membayangkan kekuatan Dev akan sekuat ini. 3 binatang buas tingkat 7 puncak, dikalahkan dengan begitu mudah? Itu hanya dewa abadi surgawi tingkat 1? Mata tetua hati api berkilat tajam saat dia menatap sosok Dev, seolah mencoba melihat menembusnya. Bentuk awal dari domain atribut kekacauan, anak itu bukan orang biasa. Dia bergumam pada dirinya sendiri, tidak heran kristal penguji roh tidak dapat menentukan tingkat kultivasinya secara akurat. Kekacauan meliputi segala sesuatu, perubahannya tak ada habisnya, sungguh sulit dipahami. Lalu dia menatap kapak api dan berkata dengan tenang, "Sepertinya kau meremehkannya." Kapak api mengertakkan giginya dan berkata, "Tetua, semakin kuat dia, semakin mencurigakan. Bagaimana mungkin seorang kultivator sesat memiliki kekuatan dan warisan seperti itu? Dia mungkin mata-mata yang dikirim oleh kekuatan lain." Tetua hati api tetap tidak memberikan jawaban pasti. Selesaikan misi dulu. Kita akan membahas hal-hal lain di kemudian hari. Di depan, Dev menarik domain kekacauannya, dan kabut abu-abu menghilang. Dia berjalan ke mayat kera lava raksasa dan memeriksanya dengan cermat. Benar saja, di bagian belakang leher kera raksasa itu, dia menemukan rune merah tua yang kecil dan hampir tak terlihat. Rune itu perlahan menghilang, tetapi aura yang tersisa. Mata Dev menjadi dingin. Aura rune ini 7 atau 8 bagian mirip dengan kultivator istana Dao Iblis Jahat yang dia temui di lembah angin hitam. Istana Dao Iblis Jahat, apakah mereka telah menyusup sejauh ini? Lonceng peringatan berbunyi di benaknya. Rekan Taoist Chen, apakah Anda baik-baik saja? Frankie dan Monday melangkah maju, sikap mereka semakin hormat. Oh, santai, saya baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya. Lanjutkan perjalanan, sampai ke lembah roh api secepat mungkin. Ia melirik kembali ke kelompok pavilion api bumi, tatapannya sejenak tertuju pada kapak api, lalu berbalik dan terus memimpin jalan. Kapak api merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya karena tatapan itu, tetapi kemudian kebencian yang lebih dalam muncul dalam dirinya. Sial, apa yang kau lihat? Tunggu sampai kita kembali ke pavilion api bumi, dan kau akan lihat bagaimana aku menghadapimu. Kelompok itu melanjutkan perjalanan. Dengan kekuatan Dev yang menakutkan,
perjalanan menjadi jauh lebih lancar. Sesekali, binatang buas muncul, tetapi mereka dengan cepat ditangani. Setengah jam kemudian, kelompok itu akhirnya tiba di lembah roh api. Ini adalah lembah melingkar dengan diameter sekitar 3 mil, dikelilingi oleh pegunungan di semua sisi, dengan hanya satu pintu masuk yang sempit. Lembah itu sangat panas, tanahnya berwarna merah gelap, tanah yang mengkristal dan berderak di bawah kaki. Di tengah lembah terdapat danau lava, berdiameter 100 kaki, dengan sebuah pulau kecil berwarna merah tua di intinya. Di pulau itu tumbuh sepetak tumbuhan spiritual berwarna merah tua. Daunnya ramping, bertepi urat keemasan, dan cahaya merah tua mengalir samar-samar di dalam batangnya, seperti nyala api yang mengalir. Inilah target mereka, rumput roh api. Sekilas pandang menunjukkan setidaknya 40 atau 50 tanaman, lebih dari 30 diantaranya sudah dewasa. Ujungnya berbunga dengan bunga berwarna emas pucat seperti nyala api. Ketemu. Para murid pavilion api bumi berseru gembira. Ekspresi tetua hati api berubah serius. Hati-hati, naga api mungkin ada di dekat sini. Ia memandang Dev dan para penjaga. Tuan-tuan, seperti yang telah disepakati, kalian bertanggung jawab untuk menjaga dan mempertahankan diri dari kemungkinan serangan binatang buas. Panen akan dilakukan oleh para murid pavilion api bumi. Hadiah akan dilipat gandakan setelah tugas selesai. Para penjaga mengangguk dan berpencar di pintu masuk lembah dan sekitarnya, menjadi waspada. Dev dan Raja Iblis Awan Merah memilih tempat berbatu tinggi yang menghadap seluruh lembah. Di bawah arahan tetua hati api, para murid pavilion api bumi dengan hati-hati memasuki lembah dan mulai memanen rumput roh api. Lilian mengikuti. Dia tampak cukup terampil dalam memanen ramuan spiritual, gerakannya lembut dan cepat, dengan cepat mengumpulkan 3 rumput roh api yang matang. Kapal api mengikuti di sampingnya, memanen sambil dengan hati-hati mengamati lingkungan sekitar mereka. Semuanya tampak berjalan lancar. Namun, tepat ketika para murid pavilion api bumi memanen rumput roh api mereka yang ke-20. Aum. Raungan naga yang memekakan telinga meletus dari kedalaman danau lava. Bersambung ke episode 741. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.